Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sensor. Tentu kita sebagai mahasiswa Teknik Elektro sudah tidak asing lagi dengan kata sensor. Kata sensor sudah sangat umum bagi kita. Nah, sensor itu apa sih? Sensor adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi suatu perubahan besaran fisik, contohnya seperti suhu, jarak, kelembapan, cahaya, maupun panas. Nah, sensor ini biasa digunakan sebagai input yang nanti input ini akan diproses oleh mikroprosesor atau microcontroller sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manusia. Sensor ini dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada sensor aktif dan sensor pasif, yang kedua ada sensor digital dan sensor analog. Sensor aktif ini adalah sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi, dan untuk sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Contoh sensor pasif yaitu termokouple yang dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang diterimanya. Untuk kategori yang kedua yaitu ada sensor analog dan sensor digital. Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output kontinu atau berkelanjutan, sedangkan sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal output diskrit atau tidak kontinu. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang sensor, ini ada informasi yaitu tentang karakteristik sensor. Karakteristik sensor itu meliputi apa aja sih? Yang pertama ada linearitas sensor, yang kedua ada sensitivitas sensor, dan yang ketiga ada respons sensor. Nah, yang pertama ini adalah linearitas sensor. Linearitas sensor adalah berupa tanggapan dari sensor yang dapat ditampilkan. Di sini saya memiliki dua buah contoh. Yang pertama ada tanggapan linier, dan yang kedua ada tanggapan non-linier. Dapat kita lihat perbedaan dari grafiknya. Yang linier berarti tanggapannya itu stabil, sedangkan yang non-linier itu tanggapannya melandai. Berarti dia step by step. Nah, untuk yang kedua itu ada sensitivitas sensor. Sensitivitas sensor adalah seberapa peka sensor itu terhadap rangsangan, terhadap perubahan yang ada di lingkungan kita. Contoh, ada sensor suhu yang memiliki keluaran 1 volt per 1 derajat, dan ada yang memiliki keluaran 2 volt per 1 derajat. Berarti yang kedua tadi, sensor yang kedua memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada argumensa yang pertama. Itu dia contoh sensitivitas sensor. Dan yang ketiga ada respon sensor terhadap waktu. Jadi setelah kita memberikan sebuah rangsangan, berapa lama dia akan memberikan sebuah tanggapan. Itulah yang disebut respon sensor. Nah, sebelum kita memilih sensor yang akan kita gunakan atau mempelajari sensor yang lebih dalam, kita harus mengetahui dari 3 sifat sensor tadi,
Yang pertama ada linearitas, sensitivitas, dan respon. Sebuah sensor yang baik dan yang bagus itu akan memenuhi ketiganya, tidak salah satu atau salah dua. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sensor. Banyak sekali sensor yang ada di lingkungan kita, di kehidupan kita, yang mungkin kita ketahui, bahkan yang asing bagi kita. Contoh jenis-jenis sensor yaitu ada sensor suhu. Contohnya seperti LM35, thermocouple, RTD, dan selanjutnya itu ada sensor cahaya yang biasa kita sering gunakan, yaitu seperti sensor LDR, fotodioda, fototransistor, fotosensor. Terus ada sensor suhu dan kelembapan udara. Itu biasanya kita menggunakan DHT11. Dan masih banyak lagi, seperti misalkan di pabrik, di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri, itu pasti semua menggunakan sensor. Apalagi perkembangan industri di Indonesia telah mencapai perkembangan industri 4.0, di mana sensor menjadi komponen penting atas perkembangan ini. Sensor yang biasanya digunakan dalam industri itu seperti proximity, fotosensor, dan banyak lagi. Sekian dari penjelasan saya tentang sensor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Alifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.